Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita mulai menjawab pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan tentang dari mana arus listrik yang tiba di rumahmu. Ada yang menjawab itu berasal dari pusat listrik tenaga air di Wlingi, di Karangkates, di Python atau PLTU UAP atau di Pacitan untuk PLTA mungkin atau PLTU juga atau di Jepara mungkin di situ ada pusat tenaga air atau pusat listrik tenaga uap. Pusat-pusat listrik itu dikirim ke Waru untuk disebar ke seluruh Jawa, Bali, Madura. Atau energi listrik itu didistribusikan ke Waru, Jawa Timur, kemudian disebar ke seluruh Jawa Timur dan Bali, Madura, atau dikirim ke Gandul, Jawa Barat untuk disebar ke seluruh Jawa, Bali, Madura, mungkin Sumatera. Jadi arus yang ke kamarmu berasal dari mana? Kita lihat gambar berikut. Dari gambar ini kita lihat berasal dari pembangkit, kemudian dari pembangkit listrik keluar tegangan dan arus ini 13 kV dan dinaikkan trafo untuk ke kota sekitar 20 kV. 20 kV biasanya tiang-tiangnya ada di jalan, di pinggir-pinggir jalan. Kemudian untuk luar kota, Wlingi, Malang, dikirim melalui tiang-tiang listrik agak daerah yang penduduknya jarang, yaitu dengan tegangan 150 kV. Dengan yang dikirim ke kota-kota yang jauh, misalnya Waru, Surabaya, itu bisa sampai 500, 150. Kemudian di sini turun masuk ke kota 20 kV, dialirkan ke berbagai daerah perkotaan, masuk ke perkampungan ya dari 20 kV, masuk ke perkampungan, masuk ke rumah-rumah 220 kV. Ya. Kemudian sekarang ada berbicara asal muasal pertama kali energi listrik itu energi listrik dibangkitkan dari energi alam. Itu bisa dari laut, bisa dari air, bisa dari suhu, bisa dari gravitasi. Jadi parameter-parameter yang ada di bumi itu sangat berpotensi untuk bisa membangkitkan listrik tentunya dengan bantuan teknologi. Kembali lihat gambar ini. Di sini adalah pembangkit. Jadi awalnya muncul energi listrik. Awalnya arus itu dimunculkan. Awalnya tegangan itu dibangkitkan. Kemudian mengalir ke berbagai daerah melalui trafo, transmisi, trafo lagi, transmisi dan trafo lagi, dan kabel. Kita lihat di sini ada apa aja. Di dalam pembangkit listrik satu unit pembangkit itu kita temukan mesin penggerak mula. Kemudian ada pertanyaan, apakah mesin penggerak mula itu? Mesin penggerak mula adalah suatu alat teknologi untuk mengubah energi alam menjadi energi gerak dan akhirnya dari energi gerak menjadi energi listrik. Contoh energi gerak ini sebagai berikut. Misalnya air. Air itu kalau tidak digerakkan ya belum. Kalau air itu dikumpulkan, dibentuk, kemudian diterjunkan ke bawah, bisa saja dengan energi gravitasi. Nah, bagaimana air yang terjun ke bawah atau air yang mengalir itu bisa mengubah menjadi energi gerak? Kita lihat, air akan lewat di sini dan masuk di sini memutar turbin. Kemudian, apakah energi yang ada di alam banyak air? Banyak. Ya, contoh energi suhu. Nah, ini.
Bagaimana mesin mengubah sumber suhu menjadi metal jenis A. Kemudian yang biru adalah metal jenis B. Dipanasi dengan lilin misalnya ya, kemudian disambung dengan metal-metal kabel, dan diukur akan muncul tegangan. Oke, kita lihat gambar dari sebuah teknik untuk membuat suhu yang berubah menjadi energi listrik. Ya, kita lihat ada metal A, kemudian ini metal hijau disambung dengan metal C, ukur, kemudian selanjutnya disambung lagi dengan metal hijau. Jadi ini jadi ini loop tertutup, loop tertutup. Kita lihat ini kita panasi, dan ini kita dikasih es, sehingga akan muncul perbedaan suhu di antara titik B dan C, di mana B dan C ini disambung dengan satu metal pengantar listriknya. Dan kemudian di antaranya dikasih voltmeter. Nanti akan terbukti bahwa di voltmeter ini akan muncul tegangan. Berarti akan menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan perbedaan suhu di antara dua konduktor. Oke, kita sampai pada perbedaan antara ilmu, teknologi, dan sekitar teknologi itu apa. Bagaimana ilmu menjadi teknologi itu perlu pendahuluan juga, yaitu konsep namanya. Untuk lebih jelasnya kita tunjukkan ya gambar konsep-konsep atau pemodelan yang bagaimana ya untuk menggambarkan ilmu itu seperti apa. Kita lihat sekarang adalah suatu model matematika. Terus kalau digambarkan adalah model sinus seperti ini. Ini adalah menggambarkan persamaan ini ya, yaitu PAC puncak sinus 2 pi FT. Dengan keseluruhan yang gambar ini hanya memakai yang ini ya, PAC puncak sinus 2 pi FT. Pertanyaannya, ini dulu yang muncul atau ini? Ini adalah ilmu. Ya. Terus kemudian saya perlihatkan lagi gambar berikut. Ini adalah skema. Jadi para ilmuwan berusaha sebelum menerapkan ini menjadi suatu alat, maka memerlukan skema. Ini sudah muncul teknologinya. Untuk menggambarkan sinus tadi atau membangkitkan sinus supaya muncul gelombang seperti itu, maka kita memerlukan dua kutub magnet permanen. Karena kecil, maka kita cukup memakai magnet permanen yang kecil. Kalau besar, maka magnet permanen yang kecil itu nggak mampu untuk menghasilkan listrik yang besar misalnya. Maka harus memakai bahan magnet yang besar dan luas sekali. Karena sulit untuk menemukan bahan magnet yang besar dan luas itu, maka dibuat magnet dari besi biasa, jadi magnet sementara yang dililit oleh konduktor yang dililit ya dengan arah tertentu dan memakai sumber DC sehingga E-nya terletak di sini dan S-nya terletak di. Bisa saja kalau lilitannya salah, ini ketemu N dan ini juga ketemu N, bisa saja gitu ya, karena lilitannya salah gitu. Kalau lilitannya benar maka ini harus N dan S. Nah, kemudian ini konduktornya, kemudian ini ring, kemudian ini terminal yang menyambungkan ke alat ukur. Bagaimana untuk menghasilkan sinus, maka ini digerakkan melawan arah magnet. Jadi kalau E-nya dari kiri ke kanan, flux magnetnya, maka konduktornya harus diputar melawan itu. Di sini terus bergerak-gerak. Nah, pergerakan ini sesuai dengan gambar sinus ini ya. Ini masih konsep. Dan yang tadi itu masih menerapkan ilmu, belum teknologi. Untuk yang tadi, teknologinya sudah muncul sedikit, ya. Membuat magnetnya teknologi, membuat lingkarannya ini teknologi juga, membuat ringnya teknologi, alat ukurnya juga teknologi, bahan-bahan magnetnya juga teknologi, hasil dari teknologi. Tapi pekerjaan ini semua adalah kelas laborat, kelas orang yang baru praktek, kelas
orang atau anak-anak yang baru mengenal listrik. Nah, pakai ini. Bagaimana kalau menjadi ukuran besar? Kalau teman-teman kecil, misalnya 10 volt, 5 volt, ini ya, tegangannya cuma kecil, maka nggak masalah buat seperti ini. Arusnya kecil, tapi bagaimana kalau arus itu besar? Nah, kalau arus besar maka diciptakan lagi satu alat yang namanya genset. Nah, ini sudah full teknologi. Ya, ini sudah full teknologi. Kita lihat membuat rangkanya ini teknologi, membuat kotaknya ini teknologi, membuat warnanya teknologi, kabel-kabelnya juga. Jadi semua di dalam ini suatu alat teknologi. Bukan ilmu lagi, tapi teknologi. Memang produknya dari ilmu ya. Ini masih kecil nggak masalah. Tapi kalau dibuat generator yang besar, ini adalah generator seperti tadi, tetapi skala besar. Tentunya serba teknologi ya. Ini rotornya yang besar tadi. Ini statornya di sini. Ya, ini rotor, ini stator. Ini orang-orangnya. Orang-orang ini sudah siap dengan skillnya, alat-alatnya. Alatnya ini ada kunci pas, obeng atau apa. Terus ada helmnya juga, ada sepatunya. Ini semua produk teknologi. Alat yang dibawa dengan teknologi juga. Untuk membuat teknologi. Statornya ini besar. Maka ini beratnya bukan main. Bagaimana memasangnya? Bagaimana membawanya? Tentunya dibawa oleh alat yang juga teknologi. Membuat teknologi. Akhirnya jadi alat baru, teknologi juga. Jadi semua itu berasal dari matematik tadi. Terus membuat konsep bagaimana sih membuat teknologi nantinya. Sehingga dalam membuat teknologi tidak perlu trial error, percobaan error. Eksperimen tidak perlu terlalu banyak eksperimen, tapi langsung berbasis desain. Kemudian desain itu apa yang diperlukan, mungkin perlu mobil untuk pengangkat atau alat untuk mengangkat stator-stator itu, kemudian bagaimana meletakkannya, kemudian peralatan lain yang diperlukan, itu harus disediakan dengan cepat dan tersedia akhirnya sebelum alat terpasang. Berarti berbasis rancangan kan, berbasis desain, konsep, mendesain, terus penerapan teknologi gitu ya. Jadi di sini sudah agak bisa Anda bedakan mana yang namanya teknologi, apa namanya ilmu, apa juga yang namanya konsep. Jadi ilmu dulu, kemudian dibuat konsepnya atau dibuat skemanya, kemudian bagaimana membuat itu, maka ada ilmu desain, ilmu merancang. Ketika desain sudah jadi, maka kita tinggal mencoba. Tentunya fasilitas itu sudah lengkap untuk membuat alat itu, ya kan, berbasis desain tadi. Jadi yang penting di sini itu apa untuk teknologi? Yang penting di sini adalah teorinya dulu. Ilmunya harus tinggi, teori harus kuat, baru praktikum. Jadi bukan tiba-tiba praktikum gitu, tidak tahu apa-apa, ya kan. Tapi alat jadi, itu bedanya. Kebanyakan begitu. Tapi dengan ilmu yang kuat, maka alat itu akhirnya jadi tanpa terlalu banyak trial error. Itulah perbedaan ilmu dan teknologi.